Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih tercurahkan pada kita sehingga pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian yang mudah-mudahan amaliyah kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan pahalanya bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Al-Firdaus rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan tafsir Rawaiul Bayan. Ini rencananya rutin, Pak. Oke. Insyaallah. Berarti kita mulai dari awal nih, dari surah Al-Fatihah insyaallah nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Rawaiul Bayan itu nanti kita akan bacakan satu tema atau dalam metode penulisannya Imam Ali As-Sabuni dalam kitab ini beliau mengambil ayat-ayat hanya yang berkenaan dengan ayat hukum, yang ada kaitannya berkenaan dengan hukum syariat Islam di dalam Al-Quran. Skema penulisannya biasanya satu surat atau ayat, ayat yang berkenaan dengan tema hukum tertentu, kemudian beliau tafsirkan dan mengambil pendapat beberapa ulama tafsir, menjelaskan hal-hal berkenaan dengan surat tersebut, lalu kemudian kalau ada keutamaan atau fadilah berkenaan dengan surat atau ayat itu juga beliau sampaikan. Kemudian tafsirnya Al-Fatihah ini panjang nanti. Lalu kemudian kalau ada asbabun nuzulnya beliau juga sampaikan asbabun nuzulnya. Kemudian makna al-ijmali ini tafsir secara umum. Kemudian ada lataifut tafsir tersembunyi. Ini yang lembut. Baru kemudian bagian akhir itu nanti adalah ada al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syariat berkenaan dengan yang dibahas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka pembahasan kita tentang Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Fatihah menurut para ulama salah satu surat yang turun ketika periode dakwah di Mekah. Jadi ayat atau surat dalam Al-Quran itu berdasarkan periodisasi dakwah Nabi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ayat atau surat yang kategorisasi Makkiyah,
Itu adalah surat atau ayat yang turun ketika periode dakwah Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu kemudian ada yang disebut Madaniyah. Itu ayat atau surat yang turun setelah periode Madinah, setelah Nabi hijrah. Meskipun nanti setelah hijrah pun ada yang turun ketika Nabi ada di Mekah misalnya, maka ini tetap masuk kategori Madaniyah karena turunnya pasca hijrah. Okay. Nah, Fatihah termasuk yang Makkiyah, artinya turun ya ketika Nabi masih di Mekah, artinya masih periode dakwah Mekah. Kemudian baina yaday as-surah. Ya. Ini kalau bahasa kita itu apa ya? Lupa istilahnya saya. Selayang pandang, nah ini selayang pandang berkenaan dengan surat. Berkenaan dengan surah Al-Fatihah. Hadhihi suratil karimati laha iddata asma'in istahara minha ma yali. Jadi Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Yang pertama, awalan Al-Fatihah disebut Al-Fatihah itu sendiri yang sering kita sebut. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Di sini penjelasannya liftitahil kitabil aziz biha. Karena Al-Qur'an itu dibuka dengan surat ini. Al-Fatihah artinya pembuka setiap surat yang ada di Quran. Maka dia namanya Al-Fatihah. Tapi di sini keterangannya ini tidak kemudian menunjukkan bahwa berarti Al-Fatihah itu surat yang pertama turun. Meskipun ada yang berpendapat demikian, tapi menurut jumhur ulama itu lemah. Ya, jadi di sini sebutkan haitsu innaha awwalul Qur'an fit tartib al-ma'hud la fin nuzul. Ya, jadi Al-Fatihah sebagai pembuka itu karena dia adalah surat pertama yang ditulis di awal ya susunan Al-Qur'an. Dalam hal tertibnya dari awal. La fin nuzul, bukan dalam hal turunnya. Kalau turunnya sebagaimana kita ketahui, surat apa yang pertama kali turun? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ya surat dan ayat yang pertama ketika turun kepada Nabi ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Di mana? Di Gua Hira ya. Itu Nabi masih nabi. Dapat wahyu dan beliau masih belum sadar kalau beliau itu ditunjuk sebagai rasul. Baru nanti setelah pulang ya Nabi menggigil pada waktu itu ya zammiluni minta diselimuti kepada istrinya. Nah, ketika dalam kondisi berselimut itu turun lagi surat yaitu surat nomor Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Apa perintahnya? Kum fa'anzir, kata Allah, bangunlah dan berikanlah peringatan. Nah, ini kemudian ayat ini yang kemudian melegitimasi Nabi SAW sebagai Rasul. Dan itu waktunya berbulan-bulan nunggu Nabi itu gelisah. Apa sih maksudnya? Sampai Khadijah itu mengajak Nabi itu kepada pamannya Waraqah bin Naufal namanya. Seorang ahli kitab yang masih murni. Dan memang Waraqah bin Naufal itu nunggu-nunggu kedatangan Nabi. Dari Waraqah inilah kemudian Nabi tahu bahwa Nabi adalah calon Rasul. Ya, calon Rasul. Itu kisahnya sedikitnya. Nah, jadi Al-Fatihah itu ya surat pembuka saja dalam Al-Qur'an, bukan berarti surat pertama turun. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan lit-Tabari, beliau mengatakan summiyat Fatihatil Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif.
Jadi dinamakan Al-Fatihah itu atau Fatihatul Kitab karena dia membuka bacaan Al-Qur'an dengan Al-Fatihah itu. Wa yuqra'u biha fis shalawat, dan dibaca Al-Fatihah itu di dalam setiap sholat. Itu alasan kenapa namanya Al-Fatihah. Kemudian nama yang kedua, apa? Ummul Kitab. Juga nama kedua dari Al-Fatihah niku adalah Ummul Kitab. Induknya kitab, ibunya kitab. Nah, itu ya. Kenapa di sini disebutkan listimaliha alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz? Karena dia mencakup seluruh maksud-maksud asas di dalam kitab Al-Qur'an. Seluruh Al-Qur'an itu maksud asasnya itu terkandung dalam Al-Fatihah yang 7 ayat itu. Ya, fa fiha as-sana'u 'ala Allah jalla wa 'ala. Di antaranya ya di dalamnya ada pemujaan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha isbatur rububiyah, diduga di dalamnya diterapkan adanya apa? Ya. Pengakuan ya tauhid rububiyah, bahwa Allah lah yang menguasai seluruh alam semesta, Rabbil alamin. Kemudian wa fiha at-ta'abbudu bi amrillahi subhanahu wa nahi. Dan di dalamnya juga ada perintah untuk senantiasa beribadah kepada bahwa mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anil azim, kata Allah kepada Nabi SAW dalam Quran surah Al-Hijr ayat 87, bi annal murad bi sab'il masani suratul Fatihah, bahwa yang dimaksud dengan sab'ul masani di situ, jadi Allah secara khusus menyebutkan, wahai Muhammad, ya, kami menurunkan, sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini menunjukkan bahwa 7 yang diulang-ulang ini sangatlah istimewa. Dan ini butuh perhatian khusus. Perlu kita mengerti betul seluk-beluk yang ada di dalamnya. Karena kadang Pak, ya, sesuatu yang istimewa itu karena terlalu sering kita lakukan, terlalu sering kita ucapkan, terlalu sering kita dapatkan, nilai-nilai keistimewaannya itu berkurang. Dianggap hal yang biasa. Ya, makanya ini penting, perlu kita tahu supaya nanti ketika kita sholat itu betul-betul meresapi betul membaca Al-Fatihah niku. Buatan namun cepet-cepetan menggoda ketertinggalan tanpa meresapi dan memahami isi kandungannya dan maknanya, sehingga nggak membekas sama sekali. Nah, itu yang sering kita lakukan tuh begitu. Nah, ini perlunya kita kaji ulang, meskipun saya yakin ini sudah berkali-kali kita kaji Al-Fatihah mulai kecilnya dihafal tok. Li'annaha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama. Karena Al-Fatihah itu ya, ayatnya aja 7, ini menurut kesepakatan para pembaca Al-Qur'an, al-qurra wal ulama, dan para ulama. Meskipun ya kalau kita baca dalam tafsir Jalalain misalnya, tafsir Al-Fatihah itu ada di belakang sendiri. Imam Suyuti dan Imam Mahalli di situ mengatakan ya 7 itu ya kalau dengan basmalah, maka yang ayat terakhir adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir kalau dengan basmalah. Tapi kalau tidak dengan basmalah, maka ayat terakhir adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat terakhir. Dipisah. Karena ada yang meyakini demikian. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, ulama-ulama yang meyakini Al-Fatihah dengan basmalah dan ulama-ulama yang tidak meyakini Al-Fatihah dengan basmalah. Di antara misalnya saya contohkan ya, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki.
Dalam mazhab Maliki, basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga dalam sholat memang nggak dibaca. Memang nggak dibaca, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Ini dalam mazhab Maliki. Dia hanya pembuka setiap surat. Pembuka setiap surat. Semua surat kecuali surat Baroah itu ada basmalahnya. Surat Taubah maksudnya. Karena surat At-Taubah basmalahnya sudah ada di tengah-tengah ayat, tengah-tengah suratnya itu. Sehingga di awal sudah tidak dipasang lagi. Ini nanti kita bahas. Jangan buru-buru. Dulu kadang banyak di antara kita itu nganggap, waduh kak sah sholatnya itu, kak mau coba malah. Nah, itu bagi dalam mazhab yang lain, iya memang dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Wajib membaca basmalah. Nah, itu 3 nama dari Al-Fatihah yang populer. Ada nama-nama lain, misalnya yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan Al-Jami' li Ahkamil Quran, dalam kitab itu namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, anna li hadzal surah isnai asyara isman. Surat Al-Fatihah itu punya 12 nama kata beliau. Di antaranya di sini disebutkan asy-syifa. Syifa artinya apa? Obat. Al-wafiyah, ya. Kemudian al-kafiyah, al-asas, ada juga yang menamakan alhamdu dan lain-lain. Ila akhiru ma dzakarahu. Yang lain nggak tahu, saya belum pernah baca kitabnya Imam Qurtubi. Di sini disebutkan ila akhiru ma dzakara, sampai akhir yang beliau sebutkan. Mimma ruwiya imma bi tauqifi minan nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ijtihadi minas sahabatil kiram. Wa dzakara al-Alusi anna ba'dal ulama suliha ila naifin wa isyrina isman. Ini bahkan Imam Alusi ini berdasarkan petunjuk dari Nabi, ijtihad para sahabat dan para ulama, nama-nama Al-Fatihah itu kurang lebih ada sekitar mendekati 20-an nama. Ini ada dalam kitab tafsirnya Imam Alusi, yaitu Ruhul Ma'ani. Monggo di cross check yang punya kitabnya ya. Kemudian ma warada fi fadli suratil Fatihah, apa yang riwayat-riwayat dari Nabi berkenaan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, ini perlu kita ketahui sehingga kita memberikan perhatian khusus kepada Al-Fatihah. Awalan yang